Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Maulida, mahasiswa program studi Teknik Informatika Unisnu Jepara, NIM 22 Kali ini saya akan menjelaskan database MySQL tentang DDL dan DML. Langsung aja masuk ke SMPP-nya. Pastikan APC dan MySQL-nya itu aktif, lalu kita masuk ke selnya. Langsung diketik aja programnya, yaitu MySQL, lalu di enter aja. Dan saya menambahkan NIM sebagai identitas tugas dari tugas saya. Lalu create database itu memerintahkan untuk membuat database baru dengan NIM, dengan nama database ini, dan saya menambahkan NIM. Lalu kita masuk ke use. Use sendiri digunakan untuk memilih database dalam penggunaan operasi, yaitu dengan use sesuai dengan nama database-nya. Lalu, kalau nama database-nya sudah masuk, langsung kita masuk ke create table. Create table barang sendiri diperintahkan untuk membuat kolom. Jadi kita langsung enter dan kita memasukkan kolom. Jadi saya akan membuat 4 kolom, yaitu ID barang, jenis barang, nama barang, dan harga barang. Langsung diketik aja. Untuk mempersingkat waktu juga, jadi kita kopas aja ya guys. Ini tuh tinggal diklik atas itu loh, panah atas, kita gini, lalu kita ganti aja karena kolom ini tuh tidak menggunakan primary key, jadi kita hapus aja. Lalu ini tuh menggunakan varchar. Ini tuh benar, ini tuh jenis ya, jenis barang. Lalu ini tuh menggunakan varchar, kita kasih varcharnya itu 20. Udah. Next kita enter aja. Terus kita copy paste. Karena tadi saya membuat 4 kolom, yaitu ID, jenis, dan nama. Kita ganti nama. Nama juga kita dikasih varchar 20. Lalu di enter aja, lalu kopas. Kolom berikutnya yaitu harga. Jadi harga itu untuk terakhir itu menggunakan INT.
jadi tidak perlu varchar sebagai penutup. Lalu dikasih kurung tutup titik koma sebagai penutup. Lalu di enter, udah masuk. Terus kita masuk ke insert. Insert sendiri itu digunakan untuk memasukkan baris data ke dalam tabel barang dengan nilai spesifik. Kita coba dulu insert into tabel barang values sih guys. Lalu enter aja. Jadi perintah ini kan digunakan untuk memasukkan baris data ke dalam data barang secara spesifik pada setiap kolom. Jadi saya tuh menggunakan kode ini pakai titik ya, S01 ini sebagai kode barang. Lalu kita dikasih, karena saya menjual voucher, jadi saya kasih voucher. Ini tuh harus teliti. Voucher, next, koma atas, koma bawah, itu kota Indosat. Gini. Jadi kan ini tuh kode barang, ID barang yang S01 itu kan ID barang. Lalu voucher, ini voucher itu jenis barang, jenis barang dikasih voucher. Terus yang nama barang itu dikasih nama kota. Kota Indosat itu sebagai nama barang. Lalu kita harga, dikasih harganya itu dikasih 25.000 aja. 25.000 di kurung tutup koma. Oke. Mengingat lagi tuh mending sebelum di enter itu dicek dulu guys, biar itu gak ada yang error. Karena kalau seperti ini yang belakang kan ada kurung tutupnya, tapi yang depan lupa gak ada, jadi kita harus cek dulu sebelum di enter. Next, kita langsung enter aja kalau dirasa udah benar, langsung di enter aja. Untuk mempersingkat waktu seperti biasa di kopas itu untuk mempermudah ya guys. Jadi kita buat 4 kolom aja, 4 tabel barang. Ini diganti S02 itu membedakan ID barangnya. Lalu ada 2 jenis yaitu voucher dan non voucher. Saya kasih ini non voucher. Non vouchernya itu berupa nama barangnya itu pulsa 1 GB yang harganya dikasih 15.000. Udah, next kita di enter, kita klik lagi, terus kita ganti lagi ini kodenya yang 3 S3, terus diganti juga jenis barangnya yaitu voucher. Terus ini aku ganti juga menjadi kota
Telkomsel. Sebagai pembeda kita kasih harga 35.000. Tambah satu lagi, ini dikasih non voucher jenisnya, lalu pulsa 2 GB ya, 30 aja ya guys. Lalu kalau udah, next ditutup. Jadi sebagai penutup itu sebagai titik koma, lalu di enter. Nah, kalau udah gini kita langsung masuk ke select. Select sendiri itu untuk mengambil semua baris dari kolom dari tabel barang. Jadi kita langsung ke select bintang from tabel barang. Nah, ini udah jadi tabel barangnya. Lalu langsung aja kita ke ID TRS-nya. ID TRS sendiri itu merupakan kolom tipe data chart 3 yang digunakan sebagai ID unit pada setiap transaksi. Jadi kita memasukkan ID TRS-nya, ID TRS chart 3 menggunakan not null-nya. Oke. Nah, langsung di jadi ini gini guys, karena tadi tuh ngelangkahin, jadi itu rumusnya salah. Langsung di create tabel. Karena ini select bintang from tabel barangnya udah, jadi kita ke create table untuk membuat tabel barangnya. Tadi itu harusnya itu isi tabel, malah tak masukin ke rumus, jadi itu salah ya nanti. Jadi kita masukkan ke kata kuncinya dulu, itu create table sebagai tabel TRS. Lalu jangan lupa kurung buka dan kurung tutup itu sebagai penutup, pembuka dan penutup untuk membuat tabel. Lalu kita langsung di enter aja. Karena ini untuk membuat transaksi, jadi itu ada beberapa kode atau beberapa tabel, yaitu ID TRS-nya, terus ID barang, terus tanggal, nama pembeli, sama alamat. Jadi kita masukin yang ID TRS-nya dulu. ID TRS itu sebagai kode transaksi. ID
id trs char, kita menggunakan 3 aja udah cukup, char 3 terus di gini. Karena kata kuncinya di id trs itu digunakan sebagai kode unik atau kode transaksinya, lalu kita di enter, lalu kita masukin id barangnya. id barang itu sebagai id untuk memasukkan id barang, kode barang yang kita jual. Langsung aja guys, lama nanti. Karena udah, kita yang pertama itu yang pakai permit itu yang pertama aja, kita enter, lalu di enter aja, terus kita copy, kita masukin kolom barang, kolom tanggal dulu, kita masukin tanggal transaksi, dan menggunakan date, kode date, lalu di enter, habis kolom tanggal, lalu kita masuk ke nama transaksi menggunakan varchar. Mungkin kita pakainya varcharnya banyak aja ya, 40 20 deh, 20 10 aja, lalu varcharnya 40 dan 0, enter, terus menggunakan alamatnya sama, alamat lalu kita di enter, kita masuk ke foreign key. Foreign key sendiri itu untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel barang. Jadi ini kita ganti dulu, foreign key itu menggunakan ID barang menggunakan
Kalau udah bisa, kita masuk ke MariaDB-nya lagi. Kita lihat dulu description-nya. Kita lihat dulu tabel transaksi. Nah, ini udah masuk. Ini tabel transaksinya udah masuk. Lalu kita ke insert. Insert into tabel TRS values itu diperintahkan untuk memasukkan baris data ke dalam tabel transaksi dengan nilai spesifik pada setiap kolom. Jadi, ini itu kita masukin kayak yang beli itu siapa gitu loh. Jadi kita coba dulu ya. Insert. Lalu kita enter aja. Tadi kan di atas itu ada ID TRS, ID barang, tanggal transaksi, nama transaksi, dan alamat. Jadi pertama kita masukin ID transaksinya dulu. Kita buat kode, yaitu pakai ini aja. Jadi pertama kita masukin ID transaksi. ID transaksinya itu M01. Lalu kita masukin lagi ID barang. Ini ID barang kita masukin di sini. ID barangnya kita menggunakan S01. Lalu ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu 2023. Terserah, ini tanggal transaksinya terserah ya. Lalu selanjutnya yaitu kalau tanggal udah langsung ke namanya kita masuk ke Sinta. Kita kasih nama Sinta aja. Lalu alamatnya Bang Sri. Udah. Kalau dia kita kasih kurung tutup, kita perlu diingat sebelum di enter dicek dulu apa yang mungkin kurang atau salah atau gimana gitu. Kalau dirasa udah benar langsung di enter. Next di copy aja, kita ganti ID transaksinya, kita ganti lagi. Terus ini diganti juga, kita buat 2. Kita ganti nama juga ya guys, pakai nama
kayak nama Shirley, terus ganti juga alamatnya. Udah, langsung di enter aja, enter. Kita kasih transaksi lain lagi, kita kasih kodenya 3. Ini sama kita buatnya spesifik. Terus ini ganti lagi, kita buat 4 transaksi. Kita buat 4 transaksi aja. Udah, lalu kita tutup ini sebagai akhir program. Kita enter. Nah, udah. Lalu masuk ke Slack. Kita lihat dulu dari tabel transaksinya. Kita masukin Slack, bintang, from, tabel, TBL, TRS, tabel transaksinya. Oke, enter. Nah, ini adalah transaksi dari data ini, dari data insert. Ini transaksinya. Lalu kita masukin lagi ke, kita coba ulang ya, coba lagi yaitu kita ke create menu lain, kita ke tabel handphone. Kita coba ke tabel handphone. Create tabel handphone itu untuk membuat tabel kosong dengan nama handphone. Jadi kita langsung enter aja. Nah, sorry, ini error ya guys. Coba lagi. Ini disuruh buat 1 kolom dulu. Oke, kita ulang, coba. Kita ganti aja dulu ya, ini pakai 1 gini kali ya. Coba ini dulu. 1, kita ini, jadi enter.
Oh, sebentar ya, salah. Apa yang kupakun? Coba dulu ini kita ganti pakai database. Ini database 1 coba. Oke. Next, kita coba tampilin database-nya dulu ya. Kita langsung masuk ke show tabel, di enter. Salah enter. Ini databases. Coba kita cek lagi. Nah, udah. Jadi tampil meskipun banyak error tapi gak apa ya. Kita lanjut lagi ke kita buat kolomnya dulu kali ya. Nah, coba kita ke create table handphone. Tadi kan mampet itu kan handphone. Nah, kalau udah masuk ke create table handphone, kita kasih satu kolom. Kita enter dulu, kasih kolom ke iPhone. Saya kasih nama iPhone varchar 15 mungkin. Langsung di enter aja di ini. Nah udah. Kalau udah masuk gitu, langsung ke show table-nya. Karena ini tadi dari tabel handphone, kita coba ganti nama, kita rename dari handphone ke laptop. Mungkin coba ya. Rename table handphone to laptop. Tuh apa deh? Nah, ini kan udah. Coba kita langsung aja di tampilin kira-kira udah ke rename apa belum. Coba tabel ini. Nah udah ya, dari penjualan dari laptop ini, dari
kita udah ganti ke laptop. Tadi kan handphone, sekarang kita ganti ke laptop. Nah, next kita lanjut ke alter. Coba kita pakai menu alter table laptop add column if not Nah, alter table ini untuk menambahkan kolom baru dalam nama kolom, nama yang memiliki tipe data varchar ke dalam tabel laptop tadi ya. Kita coba dulu enter. Oh, error ya. Bentar. Alter table. Nah, ini tuh kayaknya ada yang coba. Nah, ini udah masuk. Lalu kita coba lihat deskripsi laptopnya. Itu untuk melihat deskripsi struktur tabel dalam laptop setelah menambahkan kolom nama itu gimana. Jadi kita tambahin menu desk laptop itu ya. Kita coba dulu. Nah. Oh, salah. Ini kita tutup dulu. Dan karena ini udah di error, kita langsung, nah ini kita yes. Nah udah, ini udah masuk ya guys. Lalu kita tampilin database yang telah dibuat. Coba ditampilin dulu. Show databases. Nah, ini. Nah, udah masuk. Terus kita ke create database 1. Perintah ini itu digunakan
untuk membuat database baru dengan satu nama. Coba dengan nama satu. Jadi kita ke create database satu. Nah, coba edit. Oh, error. Error. Kita bentar ya guys, kita kok drop. Nah, ini udah masuk. Lalu kita coba tampilin lagi. Nah, ini udah.
Jadi next kita akan membuat perintah untuk menampilkan semua data dari tabel barang yang memiliki nilai harga barang kurang dari atau sama dengan. Jadi coba masuk ke Slack, lalu di bintang select bintang from tabel barang left join tabel TRS. ID barang Jadi, select from tabel barang left join tabel TRS on tabel barang itu digunakan untuk perintah left join antara tabel barang dengan tabel transaksi berdasarkan kolom ID barang dan mengambil baris yang sesuai dari kedua tabel tersebut. Jadi kita ini itu langsung di enter aja ya, nanti kalau error kita benerin. Nah, error kan ini langsung dicoba cek dulu, mungkin ada yang salah dalam penulisan Slack dan tabel barang. Ini ya guys, ada yang kurang. Coba error itu yang salah
Jadi itu cukup sekian penjelasan DDL dan DML yang saya berikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.